Ya, menurut saya ini harus ada koreksi ya. Nah, soal demokrasi nih, hari gini kok masih ada teror-teror, hambatan-hambatan itu, menurut saya kemunduran. Itu bukan membuat kampus ini tenggelam atau mati. Kalau direpresi, pasti akan melakukan perlawanan. Jadi betul sekarang nggak zamannya sih demokrasi sekarang kok pakai teror, pakai pecah belah, pakai fitnah dan sebagainya, dan itu sebagian diantaranya dilakukan oleh aparat misalnya. Itu kan buruk sekali, kemunduran yang luar biasa. Bagaimana Anda melihat, Mas Ari, mahasiswa sekarang dengan era Anda dulu? Nah, kalau orang berpikir kritis dibungkam gitu, negara ini akan defisit ke depan. Secara intelektual kalau defisit, bangsa ini bisa runtuh. Jadi Hitler itu membangun partai, lalu ikut pemilu, menang sedikit, bergabung dengan orang, lalu mengkooptasi orang, lalu menekan, menteror, sampai menjadi penjahat yang konon paling besar dalam menggunakan demokrasi sejarah, untuk membunuh demokrasi. Menggunakan demokrasi untuk membunuh demokrasi. Nah, gejala ini sudah mulai muncul loh sekarang di Indonesia. Termasuk di kita, Pak, Indonesia. Iya dong. Masyarakat yang paling rentan sekarang akibat dari buruknya demokrasi, ekonomi maupun sosial itu desa. Mas Ari yang sering interaksi dengan kepala desa, perangkat desa, apa komentar mereka tentang operasi Desa Merah? Pemirsa, alhamdulillah ruang sahabat kali ini kedatangan tamu. Ya, bukan anak muda tetapi jauh lebih muda dari saya. Dr. Ari Sujito, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, seorang aktivis tulen, penuh idealisme dan banyak gagasan-gagasan pembaruan untuk masa depan Indonesia. Saya persilakan, Kuang. Saya sapa dulu nih. Terima kasih ya kunjungannya. Terima kasih, Prof. Mahfud. Sahabat ini kehormatan. Ini undang suhu. Luar biasa ya. Orang Makassar, ini orang Madiun, orang Madura, tapi semuanya berasal orang Jogja sekarang. Sama-sama orang Jogja. Ya, saya melanjutkan Pak Mahfud. Netizen followersnya Pak Mahfud, saya menyampaikan pada Anda dulu, Pak Mahfud itu sebagai orang Jogja atau orang Madura yang sudah menjadi orang Jogja itu tentu punya banyak sahabat di Jogja. Sebagian besar memang adalah orang kampus akademisi gitu ya. Tetapi kali ini tamunya bukan sembarang akademisi. Tamunya Pak Mahfud kali ini malah di kalangan anak muda atau bagi Anda mahasiswa di sekitar tahun 98, beliau ini adalah tokoh pergerakan mahasiswa. Jadi salah satu aktivis demonstran 98 yang berkontribusi menumbangkan rezim Orde Baru. Saya mesti mengenalkan itu dulu. Kalau nempel betul soalnya, meskipun beliau wakil rektor UGM, saya mau nempelkan itu. Dan karena sekarang lagi musim-musim demo gitu di Jakarta, Pak Mahfud ya, di Bandung, di Jogja, di mana-mana. Menarik kalau kita ajak berdiskusi. Ya. Karena Mas Ari Sujito ini bisa mengkanalisasi gerakan-gerakan mahasiswa tanpa menghilangkan kritis, tapi juga bisa diterima caranya oleh pemerintah sekalipun, oleh aparat keamanan diterima caranya, Pak. Dua sisi dilakukan ya, sehingga dua-duanya tersalurkan. Ya. Nah, itu yang saya katakan jiwa aktivisnya sekarang masih kental pada Pak Ari Sujito. Meskipun dia sudah menjadi birokrat kampus. Birokrat kampus, Pak. Iya. Jadi bisa meskipun birokrat tapi nuansa aktivismenya itu masih kuat, Pak. Ya, makanya. Mungkin juga karena beliau adalah sosiolog, Pak. Ya, dekat dengan masyarakat di pedesaan, selalu turun ke masyarakat. Jadi warna dan aura masyarakat itu ditangkap dengan betul, kepekaan sosial ditangkap dengan betul, dan itu yang kita lihat bagaimana interaksi Ari dengan mahasiswanya. Dan satu lagi, Pak Mahfud, beliau ini Ketua Umum Sosiologi Indonesia. Oh iya. Iya. Iya, betul ya, Ketua Umum Sosiologi Indonesia ya. Jadi senang sekali kita bersama Mas Ari hari ini. Mulai makin akrab dengan Ari pada saat kapan? Kalau sebagai tokoh gerakan mahasiswa, saya sudah lama juga mendengarkan nama-nama disebut, tapi saya mulai sering ketemu itu ketika saya Menko Polhukam. Oh, intensnya di situ. Sebelum itu sering ketemu juga. Forum saya waktu itu. Ketemu, wah ini hebat bener, nah ini saya bilang. Tapi saya kan gini, waktu zaman Pak Jokowi itu kan sering ada demo kan, mahasiswa, buruh dan sebagainya. Saya kan sering ke UGM koordinasi gitu. Nampaknya UGM lebih terkendali. Ternyata ada Pak Ari Sujito. Baru tahu, Pak, rumusnya ternyata. Tapi daya kritisnya itu tetap nggak hilang, cuma disalurkan. Makanya saya bilang enak juga nih Pak Ari Sujito. Mahasiswa paham, orang atas paham gitu, sehingga gampang gitu. Gampang lah diselesaikan. Pak Mahfud ini jadi pejabat. Saya waktu jadi dosen nggak pernah ditegur saya. Oh ya? Saya selama era Jokowi. Meskipun saya melakukan, meskipun suatu ketika di zaman SBY itu ada kawan saya yang di situ. Ditegur dalam artian dimarahin kenapa demo gitu ya, kenapa kampus? Maksud saya, dimarahin. Iya, kira-kira. Dulu pernah ada kawan saya di waktu SBY itu nyentil saya gara-gara kritik gitu. Tapi eranya Jokowi, terutama Pak Mahfud ini enggak. Saya bahkan mohon maaf ya, dengan teman-teman yang saya kenal juga nggak ada gitu teguran gitu, bahwa kita bisa melacak cara pandang, cara berpikir kita itu. Kita kan bukan personal, bukan soal nggak suka orang.
Tetapi polisi apa yang membuat kita itu harus berteriak, berpikir bahwa ini ada yang salah gitu. Pak Mahfud nggak pernah itu. Karena itu saya senang kalau waktu itu kadang merasa wah kehilangan gitu ya. Tapi waktu saya ingat ya, lompatan-lompatan Pak Mahfud di MK, terus sempat di partai, terus kemudian waktu di kementerian itu di dalam resource menghimpun sumber daya kayak gini-gini. So far, dan saya banyak teman-teman selalu rujuk, Pak Mahfud coba dialog, lusuk. Terus saya teman-teman saya misalnya menyelinap dialog secara diam-diam gitu. Nah itu saya percaya. Artinya kita itu agensis, bisa mensiasati kekuasaan. Sejauh integritas itu kita pertaruhkan. Dan Pak Mahfud sungguh terbantu dengan misalnya Jogja kan selama ini pada salah satu barometer gerakan mahasiswa gitu ya, sehingga Pak Mahfud punya interaksi dengan baik dengan teman-teman di UGM. Iya dengan teman UGM, dengan gerakan-gerakan civil society. Saya pernah gini, dulu kan ada isu rame-rame si ILC-nya Karni Ilyas itu dilarang lah, acaranya sudah siap dilarang. Sempat dulu waktu itu. Iya. Tiba-tiba menghilang gitu. Saya juga tidak tahu ketika ditanya siapa yang melarang. Kalau pemerintah enggak, saya bilang kalau tahu saya suruh jalan aja. Kenapa memangnya? Bahkan saya bilang suatu saat saya diundang Karni Ilyas untuk ALC, sudah datang saya ke Hotel Borobudur nunggu, tahu-tahu ALC-nya yang membatalkan. ALC-nya membatalkan. Ini Menko Polhukam yang sudah standby. Anda nuduh pemerintah, saya ini datang mau dialog dengan Anda bubarkan. Lucu itu. Iya waktu itu di Borobudur. Saya tidak pernah bubarkan, saya datang mau dialog, undang-undang, ayo saya bilang. Tapi memang tidak tahu ada kekuatan apa ya. Iya. Memang waktu itu dibubarkan, karena acaranya agak panas. Ini opening yang asik ini. Jadi belum kita urus saja udah mulai agak tegang nih. Mas Ari, kita baru memulai nih. Ya tadi itu pembuka. Kita ada 4 babak. Ya. Jadi supaya lebih komprehensif nanti nomor 1 itu mahasiswa dan kepekaan sosial gitu ya. Tadi Mas Ari soalnya udah mulai nyinggung dikit-dikit. Lalu kampus dan mimbar akademik, ya kan? Lalu ini mumpung dengan demonstran sekaligus pimpinan kampus, jadi banyak kita minta beliau. Biasanya ini omongannya antara sahabat, nilai dan segala macam, tapi tidak terhindarkan untuk bicara yang seperti ini kalau kerja sehari-hari beliau gitu. Ini Mas Rizal memuji saya. Enggak konsisten apa enggak ini? Sebagai sahabat Pak Mahfud kita aja bicara ke situ. Lalu yang berikutnya apa nih? Membaca kualitas demokrasi makin serius. Nah, ini yang terakhir nih. Membangun dari desa. Beliau adalah seorang sosiolog, kita perlu dengarkan banyak. Seperti apa desa. Saya ke pertama dulu tadi, itu kepekaan mahasiswa. Bagaimana Anda melihat, Mas Ari, mahasiswa sekarang dengan era Anda dulu, ya? Era Anda ketika represif betul pemerintah, situasinya seperti itu, Anda dan kawan-kawan berteriak dan mengumpulkan di seluruh Indonesia gerakan untuk menumbangkan rezim. Tidak kita ingin mengatakan bahwa apakah harus begitu sekarang, tapi apa lihat dari sisi mahasiswanya, apa bedanya yang Anda lihat? Saya selalu percaya setiap sejarah itu melahirkan generasi, dan setiap generasi itu selalu meng-create sejarahnya. Era kami, misalnya, era di mana struktur politik yang sangat otoriter, di era Orde Baru, itu memang kampus itu dikooptasi. Tetapi secara teoritis itu bisa dijelaskan selalu ada siasat untuk bisa kita lakukan, mensiasati kekuasaan. Waktu itu, militansi ada karena ada ancaman yang terus-menerus terjadi. Peristiwa 98 tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sekalipun kita bisa bicara bahwa itu titik kulminasi dari sekian gerakan mahasiswa. Nah, era dulu ya dengan segala keterbatasan, tapi situasi politik yang represif, dan ini ditopang oleh perjalanan panjang. Prestasi gerakan mahasiswa tidak semata-mata dikerjakan oleh mereka, tapi juga oleh civil society yang lain kemudian, entah itu akademisi, LSM, jurnalis, dan kelompok-kelompok yang lain politik penekan itu. Nah, kalau waktu itu bisa berhasil, itu sebagian besar karena ya ada banyak krisis ekonomi, dan kemudian akumulasi yang itu menggerakkan, kemudian terjadi perpecahan di tingkat elit. Anda bisa bayangkan peristiwa ide menjatuhkan Soeharto, itu saya ingat di Gedung Pusat waktu itu membuat patung tapi dari kertas gitu. Itu setelah sekian panjang mengangkat tema itu. Nah, yang kemudian menjadi titik membesar gitu, itu akibat dari krisis ekonomi bertemu krisis politik, tidak segera dijawab oleh Soeharto. Cara-cara waktu itu yang dipakai dengan mengambil tokoh dipanggil, terus kemudian ada peristiwa juga kasus penculikan dan seterusnya itu tidak menghentikan militansi mereka. Nah, memang kalau dibandingkan sekarang tentu saja sangat berbeda. Dulu dengan segala keterbatasan, kalau kita mendistribusi informasi juga sangat terbatas. Gitu. Saya kalau demonstrasi itu ngetuki pintunya teman-teman yang kos itu, kalau mau demonstrasi itu meyakinkan, you harus datang, karena ini penting bisa mengubah keadaan, dan kalau kau nggak bisa datang gitu, minimal ya, Anda bisa membagi dukungan pada teman-teman yang lain. Dan saya rasa tidak banyak juga dosen yang mendukung waktu itu. Tetapi ketika membesar, saya selalu percaya, ketika gelombang itu besar, kemudian
mahasiswa dapat dukungan berbagai pihak. Mahasiswa itu sebagai artikulator, sekaligus agensi untuk mempengaruhi kebijakan. Sekarang tentu berbeda, karena dunia liberalisme, informasi makin terbuka, semua orang bisa akses itu. Dan mahasiswa juga punya cara untuk mengartikulasikan sikap kritisnya. Beda dengan yang dulu juga gitu Ya. masing-masing. Mereka kritis, tapi cara berkritisnya juga berbeda, gitu. Artikulasinya gitu. Eranya sekarang saya sebut sebagai anonimus. Jadi dia bisa di media sosial tuh mengatakan banyak hal gitu. Tapi ketika ketemu belum tentu ini langsung gitu. Tetapi gerakan mahasiswa sekarang ini banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat dengan cara mempercepat ajakan orang untuk terlibat itu jauh dibandingkan dulu gitu. Dulu harus satu-satu gitu ya. Sekarang ini ajakan aja pakai WA aja tersebar. Iya, cepat kali. Dan memang resikonya sekarang ini adalah ada potensi instan gitu. Dia cepat meledak tapi juga cepat redup. Nah, karena itu tantangannya sekarang adalah mengkombinasi itu, Pak Mahfud. Jadi saya kira Pak Mahfud bisa lihat sekarang ini tidak hanya mahasiswa yang bisa menyuarakan kritis di TikTok aja ya, media sosial. Itu rakyat, orang di grassroots aja bisa bercerita dengan memanfaatkan teknologi. Dan ini luar biasa menurut saya gitu. Nah, dengan cara seperti itu memang kultur yang berbeda. Gitu. Tapi saya selalu percaya selalu ada sikap kritis itu. Saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud mendengarkan penjelasan Hari kan banyak sekali perbedaan, Pak. Meskipun nilainya sama bahwa sikap kritisisme itu ada pada sikap mahasiswa, cuma cara pengungkapannya berbeda. Pak Mahfud kan bisa melihat dari sisi helikopter view. Bapak pernah jadi aktivis juga di masa awal 80, lalu kemudian pernah jadi pemerintah mengelola bagaimana politik dikelola dan memotret dari dekat, juga aktif di media sosial. Apa yang Pak Mahfud tangkap dari sisi mahasiswa dulu dan sekarang dari sisi perjuangan mahasiswa? Satu hal yang harus diingat bahwa perjuangan itu perlu waktu dan konsistensi. Seperti kata Mas Ari Gito tadi kan, waktu menjatuhkan Pak Harto aja harus buat patung sekian untuk meyakinkan itu bahwa ini perlu. Itu ya perlu kerja tidak sebentar. Saya lebih dari itu, Mas Ari. Saya itu angkatan 78. Angkatan 78 pada saat itulah pembagian Dewan Mahasiswa itu. Iya, waktu NKKBK. Iya, NKKBK. Jadi pada waktu itu untuk pertama kali dalam sejarah perjuangan mahasiswa di era Orde Baru, suara untuk mengganti Pak Harto waktu itu udah muncul. Jadi di gerakan-gerakan itu. Sebelum itu ada Malari, tapi kan itu tidak untuk menjatuhkan Pak Harto, hanya protes terhadap modal asing dan sebagainya. Tapi tahun 78 itu udah membesar. Iya, membesar. Terus pencalonan kembali. Iya, sudah sampai ada yang masuk penjara juga kan. Heri Ahmadi, Magis, Indro, dan macam-macam gitu. Nah di situ, jadi saya ngikuti, saya bayangkan tahun 78 saya ikut turun ke jalan. Itu baru tahun 98 berhasil. Iya kan? Itu pekerjaan panjang tuh. Gelombang es. Gelombang panjang, dan itu betul tadi multidimensi gitu. Ya, itulah kalau saya sering mengatakan kalau keadaan itu sudah keterlaluan, sulit diubah, tidak ada kekuatan apapun. Tuhan akan menciptakan sebab kejatuhan sebuah rezim. Itu yang terjadi kan gitu ya. Otoritarisme di era Orde Baru itu dilakukan dengan banyak cara. Apa yang disebut dengan depolitisasi, deideologisasi, dan voting mass. Voting mass, ya. Orang nggak boleh berpolitik gitu. Dan kita tahu itu. Saya ceritakan Pak Prof Mahfud tadi. Saya sering nulis, saya sering baca soal itu juga. Saya waktu jadi aktivis itu, saya sering ngeliping kan, saya pelajari gitu. Saya katakan memang, ini depolitisasi itu sejak dulu dilakukan menjauhkan politik. Karena propaganda Orde Baru itu, instabilitas itu identik dengan politik. Di era Orde Lama itu, karena itu politik harus dijauhi. Orang digiring untuk developmentalis begitu. Deideologisasi itu ya, kemudian muncul asas tunggal waktu itu. Terus semua dikontrol. Nah, floating mass itu soal mengembang. Politik nggak boleh sampai bisa desa itu. Nah, cerita politik itu identik sesuatu yang ketidakstabilan dan seterusnya yang buruk itu direproduksi. Anda bisa bayangkan ya, cara ini yang dipakai ya. Nah, ada yang dulu namanya ABG, Abri, Birokrasi dan Golkar. Itu instrumen-instrumen yang cukup efektif. Anda bayangkan, selama 32 tahun itu dikerjakan sistematis. Kemudian, tapi memang gayanya Pak Harto ini kan orangnya senyum gitu. Nggak marah-marah pidato-pidato gitu. Tetapi itu menaklukkan dengan cara-cara hegemonik lewat pendidikan dan seterusnya itu. Itu pun bisa jatuh gara-gara kita akumulasi. Jadi jangan membaca bahwa krisis ini hanya saat itu, tapi ini panjang. Saya mau terus agak fokus sedikit, mumpung Mas Ari udah makin banyak menceritakan itu. Kalau kita bandingkan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa era sekarang dibandingkan dulu. Dulu kan seperti Mas Ari bilang, polanya itu jelas. Bahkan informasi itu terbatas sehingga bisa dikanalisasi dan dihubungkan, bro. Sekarang itu begitu luasnya, sehingga semua orang bisa memberikan persepsi penilaian atas apa yang dihadapi. Realitas sosial, realitas politik, masing-masing bisa menafsirkan.
bagaimana tantangannya mahasiswa sekarang untuk melakukan unifikasi ide gagasan untuk menjadi sebuah kekuatan, sementara pikiran mereka udah macam-macam yang harus dihadapi. Challenge-nya di situ. Ini pertanyaan yang memang selalu jadi perbincangan dalam berbagai forum. Konsolidasi gerakan mahasiswa itu nggak mungkin dengan isu musuh bersama semata. Karena mahasiswa itu sekarang eksis itu tidak semata-mata lewat organisasi. Dulu zamannya Pak Mahfud, zaman saya lewat organisasi. Ya. Saya itu membubarkan Senat, BEM itu tak bubarkan tahun 94, kemudian saya berdiri Dewan Mahasiswa. Itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa mahasiswa itu harus punya sikap independen. Pak Mahfud menggunakan lembaga pers mahasiswa UI waktu itu. Dulu saya juga pers. Iya. Pers saya itu pernah itu dibredel tapi gara-gara dibredel laris gitu. Nah, itu yang dibeli oleh aparat waktu itu ya. Nah, poin saya begini. Ketika kita mengkonsolidasikan eranya sekarang, tapi tantangannya ada banyak instrumen yang bisa dipakai untuk melakukan distribusi informasi. Ya, saya katakan solidaritas itu lewat media sosial kan banyak sekali. Persis. Kasus fenomena novel no justice itu kan kecepatan informasi itu membantu reartikulasi sama representasi isu yang pinggiran menjadi. Nah, mahasiswa tantangannya sekarang adalah membuat prioritas isu dan memilih mana yang sebetulnya penting sebagai prioritas dan tidak. Karena energinya mereka harus bagi-bagi itu dan juga godaan itu. Ini kan di mana-mana sebetulnya dipecah-pecahin itu seringkali gitu, dikasih isu gini, kasih isu gini. Kadang-kadang kita ini teman lama berjuang 20 tahun susah payah, giliran ke konsep sitik ada gitu, waduh bubar gitu. Kita begitu mudah sekali melihat kejelekan teman padahal berjuang bareng. Yang kayak gitu saya ingatkan. Begitu cepatnya berubah gitu ya. Salah satu penyakit yang gerakan sekarang itu pemecahan. Jadi dia pecah, ada band ini dibuat band tandingan, ada dosen berusaha gini dibuat dosen yang lain, lalu diberi fasilitas, diberi kemudahan untuk lebih tampil. Jadi, tapi itu menurut saya ya tantangan, karena mecah di dalam juga yang dari luar banyak bergabung juga kan, sehingga gerakan tetap jalan gitu. Soal mecah tadi Pak Mahfud, saya potong sedikit. Soal mecah kan belakangan tuh bahkan ada kelompok-kelompok yang dalam tanda petik digelar oleh orang sebagai mahasewa. Mahasiswa yang disewa untuk kepentingan. Pak Mahfud melihat itu gimana? Saya minta Ari juga nanti. Ya, itu sampai begitu. Saya katakan ketahuan dia ngaku dibayar dan segala macam. Kalau dulu kan begitu gampang ketahuan. Di kampus yang dulu yang menjadi pemecah di kampus itu agak sembunyi-sembunyi ya. Pakai intel mahasiswa yang itu pun kita tahu sesudah Pak Harto jatuh dulu. Lalu ada teman-teman yang memang ngaku dulunya saya intel di situ sering ikut dipakai gitu. Kalau sekarang kan terbuka tuh pemecahannya, yang satu diumpan dengan ini, yang satu begini gitu. Ya, tapi bagaimanapun menurut saya negara ini akan rugi kalau membonsai mahasiswa dengan cara-cara seperti itu. Ya kan, bagaimanapun Anda tahu kan, sekarang ini banyak pimpinan di negara ini kan lahir dari gerakan mahasiswa yang seperti dulu. Yang sekarang memimpin ini kan banyak tokoh-tokoh mahasiswa gitu. Sehingga kita akan kekurangan kader sebenarnya yang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan negara ini kalau aktivitas mahasiswa dikembalikan ke rohnya ketika Pak Harto dulu kan nggak pernah ngangkat Daud Yusuf ya, ketika mau meredam mahasiswa lalu membubarkan Majelis Permusawaratan Mahasiswa, Dewan Mahasiswa dibubarkan menjadi BKK namanya, normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Dewan dibubarkan lalu dibuat unit-unit kegiatan yang tidak menyatu gitu. Kalau kembali ke zaman itu lagi rugi karena sebenarnya tokoh-tokoh yang banyak lahir dan tampil dan pintar-pintar juga meskipun tidak rajin kuliah kayak Mas Ari Sujito itu. Loh, zaman kita dulu saya mau tebak kalau kuliah kuliah langsung saya udah selesai Pak, saya mau mimpin demo itu tetap kuliah tapi buru-buru pergi. Saya menyebut ini panggilan sejarah. Iya. Justru yang mereka yang sekarang banyak jadi kan dulu banyak demo tapi kuliahnya jalan. Gitu kan. Tokoh-tokoh yang sekarang jadi profesor, doktor, jadi menteri, jadi ilmuwan besar dan sebagainya. Dulu orang yang banyak turun ke jalan itu untuk menyikapi keadaan gitu. Nah, oleh sebab itu kalau mau mencetak kader bangsa yang benar, saya bilang ya dalam pikiran saya ya sebenarnya biarin aja mahasiswa kreatif. Kan ada hukum ya, diberitahu aja bahwa ini tidak boleh dilakukan, ini melanggar hukum, ini kekerasan gitu. Tapi menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Nah, itu penting dikembalikan ke semangat zaman dulu gitu. Mencetak kader bangsa tidak hanya melalui melalui, kalau saya selalu menyebut norma akademik, tapi dikembangkan ke masalah-masalah tradisi akademik, tradisi keilmuan, tradisi kejuangan dan sebagainya. Itu mahasiswa dulu kan gitu, yang jadi itu kan mereka itu. Oke, sekarang saya teruskan ya Pak menyinggung soal norma akademik. Kita lanjut yang kedua Pak, kalau gitu Pak ya. Ini kampus dan mimbar akademik. Sebagai dua-duanya, Pak Mahfud pernah menjadi wakil rektor, sampai sekarang masih menjadi tokoh kampus ya. Mas Ari sekarang memimpin kampus. Apa yang kira-kira, Mas Ari dulu deh,
yang dihadapi sekarang ini loh problem yang dihadapi oleh kampus perguruan tinggi, terutama dalam konteks kita berhidup demokrasi seperti sekarang ini. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ekonomi kita mengalami kemerosotan yang luar biasa. Dan lebih dari sekedar itu, bahkan demokrasi kita itu mengalami kemerosotan yang saya anggap ini sesuatu yang sangat ironi itu. Nah, satu sisi ekspektasi yang cukup tinggi, ekonomi merosot, kemudian demokrasi juga begitu. Lalu kampus seperti apa gitu? Kalau kampus itu pragmatis, pasti nanti hanya sekedar kalau bicara soal kemerosotan ekonomi, budget yang diturunkan dari APBN ke Jatah kampus itu makin berkurang. Apalagi juga di swasta itu ya. Ekonomi masyarakat sudah menurun, daya beli yang terbatas, menyekolahkan itu nggak mudah. Ini PR ini harus menjadi PR besar karena apa? Kalau negara tidak memberi perhatian yang cukup serius pada pendidikan, ya masa depan kita pada mereka nanti. Saya selalu katakan bahwa masa depan itu sangat ditentukan kualitas SDM kita hari ini gitu. Nah, PR ini yang saya katakan bahwa kami merasakan ya di kampus ini, kalau saya menyebut bahwa kalau budget ini makin menurun, nggak mungkin kan kita langsung menaikkan UKT. Ya. Wah, nggak bisa itu menaikkan UKT mesti langsung teriak gitu. Karena memang kita juga melihat bahwa masyarakat ekonominya juga merosot. Ya. Gitu. Nah, karena itu kita mengurangi pengeluaran dengan melakukan rasionalisasi. Di sisi yang lain kita juga harus mencari akses dengan kemitraan dengan alumni untuk bisa menutup atau mengatasi dengan beasiswa, bantuan-bantuan yang dipakai untuk mengatasi itu. Nah, urusan demokrasi ini menjadi PR kita. Kalau kita pernah mengalami otoritarisme yang panjang 32 tahun, kemudian mengalami demokrasi ya hampir 2 dekade kayak gitu-gitu, terus kemudian mengalami penurunan, kita pernah belajar dari situasi seperti ini gitu. Nggak mungkin kampus ini dibungkam. Sekalipun ada upaya-upaya ke sana, pasti kampus akan melawan gitu. Karena memang kita pernah punya pengalaman nggak enak kalau negara otoriter itu. Dan kita pernah juga mengalami bahwa ada ruang kebebasan di era demokrasi awal. Tapi konsolidasi demokrasi kita kan buruk gitu. Nah, kalau kita mau menempatkan kampus sebagai agen demokrasi sekaligus nanti melahirkan anak-anak didik yang cerdas itu, negara ini pastinya harus punya investasi yang gede, memberi resource yang gede ke sana. Concern pada itu ya. Ini Pak Prof Mahfud pasti tahu lah. 20% budget kita APBN untuk pendidikan itu kan tidak sepenuhnya ke sana gitu. Rata-rata untuk sekolah kedinasan, jumlah itu aja birokrasinya terlalu gede gitu. Nah, disinilah saya kira saya sedih itu kalau kampus ini bebannya makin kesini makin berat. Karena itu saya sedih kalau ada pertarungan gesekan antara kampus swasta dan kampus negeri gara-gara berebutan mahasiswa swasta. Itu gara-gara rekognisi negara pada pendidikan itu rendah. Ya, menurut saya ini harus ada koreksi ya. Nah, soal demokrasi nih, hari gini kok masih ada teror-teror, hambatan-hambatan itu, menurut saya kemunduran. Dan itu bukan membuat kampus ini tenggelam atau mati kalau direpresi. Pasti akan melakukan perlawanan. Pak Mahfud, problemnya sih berat sekali Pak ya, kalau melihat ada 2 garis besar yang misalnya tadi Mas Ari Dito mengatakan soal problem anggaran ekonomi dan segala macam yang serba susah dihadapi sekarang, ditambah dengan program demokrasi juga. Gimana Pak, zaman Anda dulu dibandingkan sekarang, dari sisi mananya yang mesti bisa dilihat sebagai harapan untuk meluruskan, mengembalikan kampus sebagai entitas yang memerdekakan dan bisa hidup dengan. Tapi ada satu pernyataan ya, saya spill tadi dari Mas Ari ini, bahwa apapun yang dilakukan pemerintah, kampus tidak mungkin bisa dibungkam. Mungkin dibungkam sekarang, seperti yang sudah dibungkam di sini, muncul di sini, dibungkam hari ini, besok tidak bisa dan seterusnya. Karena itu sepertinya seperti hukum alam aja. Kampus itu sejak awal abad ini kan selalu kan anak-anak muda, mahasiswa dan sebagainya itu tidak bisa dibungkam gitu. Sehingga pada akhirnya tinggal bagaimana kita mengelola ini untuk tetap membawa kita itu ke arah yang lebih maju di bidang demokrasi. Jadi betul sekarang nggak zamannya sih demokrasi sekarang kok pakai teror, pakai pecah belah, pakai fitnah dan sebagainya, dan itu sebagian diantaranya dilakukan oleh aparat misalnya. Itu kan buruk sekali, kemunduran yang luar biasa. Tetapi juga di dalam sudut kinerja kelembagaan demokrasi kita merasakan adanya kemunduran juga loh, karena sekarang itu muncul dari sisi kelembagaan demokrasi muncul demokrasi formalnya menjadi lebih menonjol daripada substansinya. Itu yang sekarang banyak memunculkan terbaru ini ada tulisan hantu fasisme ya di majalah oleh Sukidi. Oleh Sukidi di majalah Tempo, saya baca di majalah Tempo. Itu mengatakan kan begini, sebenarnya dulu kejahatan atau fasisme itu totalitarisme, fasisme itu muncul kan melalui demokrasi. Jadi Hitler itu membangun partai, lalu ikut pemilu, menang sedikit, bergabung dengan orang, lalu mengkooptasi orang, lalu menekan, menteror sampai menjadi penjahat
yang konon paling besar dalam Menggunakan sepanjang demokrasi sejarah untuk ya. membunuh demokrasi. gitu. Menggunakan demokrasi untuk membunuh demokrasi. Mm-mm. Nah, gejala ini sudah mulai muncul loh sekarang di Indonesia. Termasuk di kita Pak Indonesia. Iya dong. Kadangkala sesuatu yang tidak benar itu dikompromikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Sehingga kemunculan istilah autocratic legalism. Hukum dijadikan cover untuk membenarkan sesuatu yang salah sebenarnya. Sehingga orang lalu tidak bisa dipaksa untuk tidak melawan, dipaksa untuk menerima. Karena aturannya kan sudah begitu. Padahal aturannya itu dibuat melalui proses kolusi dan salaman di bawah meja di antara para politisi itu. Dan itu buruk sekali bagi masa depan pembangunan Indonesia. Dan yang begitu tuh dalam keyakinan saya tidak akan pernah menang. Itu tinggal menunggu waktu gitu. Oleh sebab itu lebih baik ditata dari sekarang. Perubahan itu diatur secara fair, secara demokratis, tapi semuanya sportif di dalam berdemokrasi itu akan lebih baik. Tadi ada istilah misalnya kebebasan member akademik ya. Akademik. Jadi begini juga menjadi masalah tuh, karena sekarang member Leerstool, para dosen, para akademisi itu kan sekarang juga mulai dihadapkan pada hambatan ya, tidak bisa bicara secara terbuka berdasar keilmuannya kalau itu tidak sesuai dengan kehendak pemerintah. Misalnya siapa sekarang secara akademik orang mengatakan anggaran 20% anggaran pendidikan itu bunyi konstitusi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, 20% dari APBN dan dari APBD. Tapi siapa sekarang yang berani mengatakan dengan lantang bahwa sebenarnya 34% dari 20% ini udah dipakai untuk MBG. Misalnya. Iya. Orang kampus nggak ada yang bersuara tuh. Justru peneliti-peneliti muda yang secara lepas memang orang kampus, tapi dia yang mengatasnamakan dirinya sendiri. Dan lembaganya gitu di luar ya. Iya, makanya kan. Nah, yang seperti itu tidak bagus bagi negara ini kalau kebebasan kan ada dua, ada kebebasan akademik. Kebebasan akademik itu adalah kebebasan untuk meneliti, menggali, menemukan sesuatu tanpa dihambat. Lalu yang kedua kebebasan member akademik. Betul. Kebebasan dari hasil kebebasan akademik itu dikemukakan ke publik, menyuarakan, mengkoreksi gitu ya Pak ya. Nah sekarang kebebasan membernya itu tidak ada. Bahkan kadang-kala orang meneliti menyesuaikan dulu kan, laporannya nih kalimatnya gimana nih agar ini tidak tersinggung. Kan gitu kan sebenarnya kan. Jangan gitu kalimatnya terlalu kasar kan gitu. Sehingga lalu apa? Bagi dunia akademik itu menimbulkan kemunduran apa? Melahirkan apa yang sering disebut intelektual tukang itu. Oh karena sana mesen kalimatnya begini dibuatkan kalimatnya. Kalau masih begitu sih masih mending. Metodologinya diubah agar sesuai dengan pesanan kan gitu. Wah itu jelek sekali, nggak maju-maju nanti kita kampus kita itu. Jadi kebebasan member akademik, kebebasan akademik itu saya kira perlu digalakkan lagi dan dengan ini norma akademik dan tradisi akademik juga. Kalau norma itu kan kecenderungan membangun norma akademik bahwa kalau Anda mau lulus harus waktunya sekian, setiap semester sekian itu kan norma ya. Pre-reqnya ini gitu ya. Kalau Anda mau lulus harus ambil KKN dulu misalnya. Itu kan norma kan. Kalau Anda mau lulus harus lulus mata kuliah ideologi negara 2 dulu itu kan norma. Nah, sekarang banyak sekali perguruan tinggi itu dibangun hanya untuk norma. Bukan untuk tradisi keilmuan, tapi norma akademik saja. Oleh sebab itu lalu banyak perguruan tinggi ruko pinggir jalan, pokoknya mengeluarkan ijazah punya selesai, nggak ada ilmunya gitu. Banyak orang beli ijazah di pinggir jalan karena yang penting normanya SKS-nya sekian, kuliahnya sekian, ini udah terpenuhi semua gitu kan. Di semester sekian sudah sekian di tradisi akademiknya sudah lulus gitu. Nah itu jelek sekali. Saya mencatat soal concern Pak Mahfud tentang keberadaan tentang kebebasan member akademik. Kita beruntung Pak, Jogja cenderung masih memelihara itu. Kalau Jogja ya. Nah, misalnya nih, Ari Sujito itu salah satu tokoh yang misalnya ketika menjelang pemilu ada sekitar 1.000 akademisi UGM menyatakan keprihatinan atas turunnya kualitas demokrasi. Saya begitu ya, ya. Lalu UI pernyataan sikap akademisi UI untuk memprotes kebijakan dalam demokrasi. Jadi masih kita rasakan di UI Pak, di Jakarta juga begitu. Meskipun tidak semua kampus ya. Menjadi penting itu di catatan Pak Mahfud karena makin terbatas yang melakukan itu. Tinggal universitas besar masih besar, hidup punya akademik kebebasan tapi coba di kampusnya ada ribuan dah Mas Rizal. Di mana kita dengar suara mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tiba-tiba katanya itu ijazah dari sana, itu sarjana hukum dari sana saja. Itu kapan dulu? Itu loh, enggak dikenal identitasnya. Misalnya dari kampus ini dan sebagainya itu. Sekarang enggak ada. Yang penting orang punya ijazah tiba-tiba sudah melesat ke sana gitu. Mas Ari, dalam konteks tantangan yang begitu berat seperti itu, bagaimana jadinya kampus melahirkan
output, mencetak output alumni yang ideal dalam berbagai keterbatasan seperti sekarang. Seperti apa menyikapinya supaya outputnya itu bukan semata-mata itu tadi berpikir teknis, pragmatis dan segala macam, tapi bahwa output kepedulian mahasiswa UGM, alumni UGM yang pro rakyat itu gimana bisa mempertahankan? Kita harus bersiasat di tengah situasi krisis itu. Ini memang kalau bicara soal tanggung jawab negara, memang secara konstitusional mereka harusnya memenuhi itu. Tetapi jika tidak, kita nggak mungkin mengorbankan rakyat dan pendidikan yang makin jauh dari jangkauan itu. Nah, artinya memang dipaksa kampus ini bekerja keras. Kerja keras. Ya, tapi sekali lagi pada saat itu kita kan harus realistis. Kadang-kadang menyuruh orang produktif tapi tidak memberi kesejahteraan buat mereka. Baik itu dosen maupun karyawan maupun juga infrastruktur kita. Saya ingat itu. Alat-alat kita di laboratorium itu yang makin terbatas, itu negara mestinya tahu gitu ya. Yeah. Nah, lagi-lagi kita menghadapi situasi di mana pendidikan tidak menjadi prioritas. Dan saya setuju tadi, kesadaran kita untuk berpikir kritis dan berani mengartikulasikan, itu menjadi kunci buat kita. Kalau intelektual sudah tidak berani mengatakan sesuatu dengan kesadaran kritis dia gitu, sebenarnya dia sudah mengalami kematian. Di luar itu, saya katakan bahwa banyak sekali profesor, doktor, master, dan seterusnya tanggung jawab secara moral itu memang berani mengatakan sesuatu. Yeah. Dan itu penting. Kalau rakyat ini mengharapkan, saya tadi cerita, ekspektasi masyarakat pada kampus itu besar banget. Nah, waktu itu kayak saya menerima mahasiswa baru itu, saya selalu ingatkan, kalian adalah masyarakat, anak masyarakat yang mendapatkan kemewahan karena punya kesempatan bisa kuliah. Saudara kita banyak yang bisa kuliah gitu. Dan itu negara mensubsidi. Meskipun subsidinya terus kurang terus gitu. Nah, itu artinya memang beban kita memang tidak ringan. Tetapi saya selalu mengatakan di tengah keterbatasan kita harus bisa survive. Intelektualitas jangan digadaikan gara-gara keterbatasan itu. Tapi hak-hak secara konstitusional harus dilakukan, harus diperjuangkan itu. Nah, misalnya saya tadi katakan bahwa ruang buat kita berpikir kritis itu harus direbut gitu, harus diupayakan gitu. Saya merasa bahwa kita banyak pengetahuan yang makin memungkinkan orang bisa bernegosiasi. Nah, kalau orang berpikir kritis dibungkam gitu, negara ini akan defisit ke depan. Secara intelektual kalau defisit, bangsa ini bisa runtuh. Masa depannya misalnya membahayakan. Anda bisa bayangkan kalau mahasiswa-mahasiswanya nggak kritis gitu ya, melihat realitas misalnya kasus ketergantungan Indonesia pada asing, terus kemudian kemandirian kita itu tidak ada, pengetahuan yang kita produksi ini cenderung kolonialis. Kita tidak melakukan dekolonisasi karena cenderung menggunakan baru pulang sekedar mempraktekkan apa yang kita dapat, tapi tidak merekognisi pengetahuan-pengetahuan di tingkat masyarakat. Ini akibatnya apa? Kita tidak akan pernah nanti bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas misalnya 45 itu. Maka saya katakan bahwa kalau mahasiswa kok diperlakukan dengan berpikir kritis, kemudian direpresi, diteror gitu, ini menghancurkan masa depan bangsa. Ya. Ini Masa depan bangsa dipertaruhkan. Iya, gitu ya. kalau anak-anak itu ditakut-takuti gitu, Anda bisa bayangkan loh, mereka tidak akan punya kreativitas dan kecerdasan itu. Percuma dikasih fasilitasi teknologi dan sebagainya, kalau pada saat yang sama dia dihambat, nalar dia gitu. Saya kira kita bisa belajar di Eropa, kemudian di negara-negara yang lain di Amerika juga. Ya, perguruan tinggi harus bisa bergaining position. Nah, karena itu menurut saya ya, sekecil apapun idealisme itu harus disampaikan di kampus. Nah, menurut saya dengan cara seperti itu kita bisa merawat, dan idealisme itu harus dikembangkan, karena memang kalau enggak percuma kita punya laboratorium kalau kemudian boleh riset, tapi kalau giliran mengkritisi negara nggak bisa disuarakan, percuma. Ini contoh ya. Ada peristiwa misalnya masyarakat ini protes gara-gara satu industri tertentu. Dia pakai AMDAL yang memakai beberapa intelektual di kampus. Nah, sementara yang satu kritisi, ini gimana caranya bisa? Nah, ini PR buat kita bahwa intelektual publik ini dibutuhkan yang bisa merespon kepentingan rakyat. Nah, bahasa Jawanya itu ilmu ikut tinemukan tilaku. Dia mampu menjalani, dalam bahasa Indonesia mampu menjalani, dan dia dapat ilmu. Kalau saya ingat ya, kalau istilahnya almarhum Arif Budiman, saya ingat betul itu, orang miskin itu, orang kaya membela orang miskin itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang miskin punya kesadaran membela hak dia, itu jauh lebih bagus. Nah, itu artinya apa? Bukan bantuan charity yang kita perlukan, tapi kesadaran dia atas kondisi yang real dan dia bisa mengubah keadaan, itu jauh lebih penting. Kampus harus punya tanggung jawab soal itu. Saya ingat juga istilahnya itu dari Anarko, dia cerita soal bukan hanya mencetak sebagai seorang intelektual yang tercerahkan. Tercerahkan itu ada values yang kita jadikan pertaruhan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud,
Percuma kalau hasil riset yang bagus-bagus hanya jadi jurnal Scopus. Emangnya dibaca rakyat? Enggak. Enggak ada yang baca. Itu hanya jadi aja syarat untuk naik pangkat saja gitu. Persyaratan saja. Nah, perguruan tinggi itu sekarang juga dipaksa begitu. Iya. Pasti Pak Menteri pasti dengar ini ya. Tapi saya rasa bahwa kita harus koreksi, Mas. Iya. Saya beberapa kali waktu menulis di media tentang kita harus melakukan dekolonisasi pengetahuan. Karena praktek-praktek kolonisasi itu akan menghancurkan kita dan kedaulatan pengetahuan kita hancur. Nah, salah satunya adalah gara-gara kita tidak merekognisi pengetahuan-pengetahuan lokal. Salah satu syarat untuk merekognisi pengetahuan lokal itu beri kebebasan para intelektual itu akademik dia. Yeah. Mimbar diberi kebebasan dengan cara mengartikulasikan suara. Yeah. Lebih baik negara ini berdebat Ya. dibandingkan generasinya nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara ketakutan direpresi oleh bapaknya. Nggak ada kreativitas, nggak ada Iya, kepedulian itu. sosial, nggak ada care dan segala macam. Anak cerdas itu jangan dianggap ancaman, tapi itu adalah yang meneruskan cita-cita kita ke depan. Pak Mahfud pernah bicara tentang kalau kualitas alumni itu sarjana yang sujana. Pernah Ya, mengutip. itu warisan UGM. Warisan UGM. Apa Jadi gimana? rektor yang pertama UGM dulu ketika Pak Sarjito. Iya, Pak Pak Sarjito. Sarjito. Ketika peresmian UGM kan beliau rektornya yang pertama. Salah satu pidatonya tuh UGM ini akan mencetak bukan hanya sarjana, tapi sarjana yang sujana, sarjana yang sujono. Yang ini tadi intelek, bukan bukan hanya pinter gitu otaknya, tetapi juga dia punya kepedulian sosial, ingin membangun bangsa dan negaranya, gitu, membangun kemajuan negara. Itu sarjana yang sujana, bukan hanya sarjana. Jadi kalau di masa-masa berikutnya kemudian orang yang seperti itu kan disebut intelektual, bukan hanya sarjana tapi intelektual tuh antara kecerdasan otak dan kemuliaan otaknya itu bergabung jadi satu, kan gitu kan. Nah itu sebenarnya juga kemudian filsafat sarjana yang sujana dari Profesor Sarjito itu kan kemudian dituangkan juga di dalam Undang-Undang Dasar ya hasil amandemen tentang pendidikan. Bahwa pendidikan itu bukan hanya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi imtak dan akhlak. Akhlak itu budi pekerti. Imtak, gitu. iman dan takwa. Iman dan takwa dan akhlak. Ada kata tuh di pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional Negara atau pemerintah memajukan sistem pendidikan nasional untuk memajukan iman, takwa dan akhlak. Lalu di ayat 5 kita memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peradaban manusia, kesatuan bangsa berdasar nilai-nilai keagamaan dan sebagainya. Itulah menurut saya terjemahan yang lebih konkret ke dalam konstitusi baru hasil amandemen itu tentang sarjana yang sujana itu. Itu yang kemudian menjadi konsep KKN dan sebagainya kan gitu. Manusia orang kampus tuh ya jangan hanya di kampus, ke desa juga dong gitu biar ada sujananya kan gitu. Kita lanjut Pak ya. Ini bicara dengan mantan aktivis dan pinter-pinter, jadi keasikan kita ngobrol lama. Ini baru 2 bagian, masih ada 2 bagian lain. Bagian berikutnya itu sebenarnya kita sibuk banyak Pak. Membaca kualitas demokrasi. Tadi sebagian sudah dibahas. Tapi sebelum ke sana, ini mau saya tanyakan tentang bukan lagi sebagai aktivis, tapi sebagai seorang sosiolog, Pak. Kita mau dapat dari Mas Ari, dan sebelum sampai ke sana, saya mau ngasih tahu ini, Mas Ari tadi menunjukkan ke saya, Pak Mahfud. Ada buku Sosiologi Rakyat. Sosiolog Rakyat. Sosiolog Rakyat. Nih, ini gambarnya Mas Ari. Ini masih muda banget. Intelektualisme dan aktivisme 50 tahun Ari Sujud. Katanya mau diserahin Pak Mahfud. Sambil dijelaskan, monggo. Ini Pak Mahfud. Jelaskan dulu isinya. Jadi ini teman-teman waktu saya usia 50 itu menuliskan tentang saya. Ya, waktu perjalanan mereka ada teman selama mahasiswa, kemudian murid, ada juga kolega dan seterusnya termasuk dosen. Nah, ini didedikasikan sebagai pengingat bahwa you punya jejak ini dan tanggung jawab kita untuk menjadi aktivis itu jangan pernah padam. Isinya itu. Menarik. Terima kasih. Ulang tahun ke-50 sekarang sudah 54 Pak usianya. Banyak banget yang nulis ya. Iya, banyak sekali. Sahabatnya banyak dulu. Nah, saya mau menggali itu Pak. Sebagai seorang sosiolog, Mas Ari ini sosiolog UGM, itu tadi sebagai reputasi dia sebagai sosiolog, pengakuan teman-teman menulis buku. Saya sambil lihat membaca demokrasi dari kacamata seorang sosiolog, Ari Sujito. Yang paling dicermati, yang menurut Mas Ari sekarang yang paling penting dilihat dari sisi kualitas demokrasi kita sekarang? Yang paling diagnosa utama Anda apa? Yang paling serius itu sebetulnya adalah demokrasi kita itu mengalami kehilangan pesonanya. Itu justru dirusak oleh lembaga-lembaga representasi, satu. Dan yang kedua, perjalanan kita reformasi yang melahirkan demokrasi itu sebagian besar terlupakan. Ada banyak agenda dulu desentralisasi, sekarang daerah juga mengalami resentralisasi, bahkan oligarki luar biasa. Kemudian demilitarisasi, reformasi hubungan sipil militer, sektor keamanan dan pertahanan mengalami
peluruhan luar biasa sekarang ini. Bahkan saya sebut militerisasi ulang terjadi, militerisme juga terjadi. Menurut saya pengkerdilan ini dampaknya pada partisipasi, munculnya apatisme. Oke, di atas kertas orang ikut berpartisipasi dalam pemilu, tetapi tidak ada korelasi partisipasi dalam pemilu itu dengan legitimasi yang ada dalam lembaga representasi itu. Banyak yang masyarakat itu ikut pemilu, tapi tidak merasa harus mengawal gara-gara yang dipilih itu mengalami diskoneksi dan tercerabut dari akar sosial. Ya. Yang ada sekarang ini pemilu kita ini ditandai oleh fungsi partai itu nggak jalan. Yang ada adalah berfungsi sebagai organisasi peserta pemilu, ya dia tiap mau pemilu dia ada gitu. Tetapi sebagai partai itu nggak jalan gitu. Agregasi, artikulasi dan seterusnya. Pendidikan politik tidak dikerjakan. Rata-rata itu dikerjakan oleh entah itu akademisi, entah itu aktivis LSM, tokoh-tokoh di komunitas begitu. Jadi partai itu mengalami itu. Nah, saya katakan, saya tadi di awal cerita, ada depolitisasi di ideologi dan voting mass di era Orde Baru. Sekarang ini muncul depolitisasi ulang. Lahirnya remilitarisasi yang secara sistematis menggunakan argumen lewat peraturan dan praktek-praktek kita. Bahkan teror-teror seperti ini sebetulnya orang gampang tahu siapa yang melakukan. Dan kalau dulu nggak tahu, kalau sekarang makin tahu. Dilacak ini siapa dengan mudah. Kenapa ini tidak pernah menjadi bahan pelajaran berharga buat kita bahwa demokrasi kita yang mengalami defisit, capaian formalnya ada, institusi ada, tetapi substansi dari lembaga-lembaga yang kita bentuk produk reformasi ini nggak berjalan secara efektif. Defisit demokrasi itu kayak menyebab orang semakin kesini makin mudah marah, makin mudah tersinggung, terbelah dan segala macam. Secara sosiologis. Ya, salah satunya itu. Ketika orang tidak percaya pada institusi perwakilan itu, dia pasti paling kita cuma diakali kayak gitu. Nah, ini yang munculnya distrust. Akibatnya apa? Sekarang ini kalau orang didatangi oleh parlemen, ya paling begitu, sinisme. Dan ternyata juga lembaga-lembaga parlemen juga sinis. Demikian juga ini kayak kasus yang banyak sekali pelibatan tentara dalam institusi sipil. Itu kan kalau dulu disebut dengan militerisasi. Itu sudah menjadi bagian dari koreksi awal. Saya pernah nulis buku itu, demilitarisasi, desentralisasi dan demokratisasi. Waktu itu reformasi sektor pertahanan dan keamanan itu menjadi pintu masuk buat kita menata demokrasi. Demokrasi itu ditandai oleh supremasi sipil. Tetapi ketika partisipasi itu makin ditutup, maka ya proses partisipasi sipil tidak tumbuh, tidak menguat. Bagaimana kita bisa menyebut demokrasi? Nah, itu poin kunci kita. Nah, yang juga saya kira katakan bahwa demokrasi yang seperti ini membuat orang itu apatis. Kalau orang udah apatis itu biasanya benturan akan terjadi. Gitu. Nah, saya merasa kalau publik ini disuguhi kebijakan-kebijakan yang justru kontradiksi antara omongan dan kenyataan yang seringkali itu apakah tidak ditonton, mulai dari bakul, tukang beca, semuanya nonton, dikira. Dan saya katakan, Prof. Mahfud ya, demokrasi itu syaratnya adalah ruang publik yang bisa dipakai orang untuk mengerti. Ruang publik kita makin kumuh. Ya, makin kumuh banget. Ditandai oleh pergunjingan. Anda bisa bayangkan, omongan gini, statementnya nanti dikoreksi lagi. Buat dipikir dulu, jangan bicara dulu gitu. Nah, polisi saya gitu. Maksudnya di dalam pemerintahan ini? Di dalam pemerintahan. Kadang-kadang membuat kita itu merasa bahwa pidato, ini dikira rakyat nggak mendengar. Marah-marah kayak jangan begitulah gitu. Nah, menurut saya sedih saja ini kaitannya dengan Prof. yang kita diskusikan tadi. Anak-anak muda membaca ini kayak apa? Anda bisa bayangkan, jika sejarah itu ditandai oleh kekumuhan seperti itu, pasti anak-anak muda akan bertanya, di zamanmu Anda bisa melakukan sesuatu kok tidak melakukan? Bagaimana tanggung jawab masyarakat kita? Maka itu saya katakan bahwa sekecil apapun kita harus melakukan sesuatu untuk perbaikan. Berpikir kritis, tradisi untuk melakukan balance dalam kekuasaan itu harus dilakukan. Sekalipun nanti perjalanan kita memang tidak mudah, tapi itu harus dilakukan. Karena pertaruhan kita di sana. Pak Mahfud, gimana? Ya, saya nyambung aja. Ya, nyambung. Jadi regresi demokrasi ini kalau di era sekarang sampai muncul istilah remilitarisasi dan sebagainya, itu kan titik baliknya mulai tahun 2013. Sebenarnya sejak era reformasi sampai 2013 itu naik terus. Puncaknya di 2013 itu, 2014 dan seterusnya sampai sekarang di drop nih. Demokrasi turun gitu. Muncul ke formalisme tadi. Jadi institusi itu ya membuat putusan sesuai dengan mekanisme yang diatur, tapi semuanya sudah dicintai dulu, harus begini. Rakyat nggak kebagian membahas apa-apa, nggak kebagian berpartisipasi. Lalu itu ruang publiknya menjadi kumuh. Betapa orang bisa mengejek pemerintahnya dengan seenaknya sekarang. Masa demokrasi kayak gini ya? Kadang-kadang kita malu mendengar orang ngejek pemerintah, tapi ya pemerintahnya begitu, memang sesuai dengan yang diejekkan oleh masyarakat itu kan. Itu. Nah, oleh sebab itu saya kira
ini harus diperbaiki keadaan seperti ini. Kalau kita mau lanjut ya sebagai bangsa mau terus gitu, tidak bisa begini terus. Harus mulai dari membangun kesadaran kolektif bahwa ini semua harus diperbaiki dan kita sudah punya nilai-nilai dasar untuk menjadikan pijakan perbaikan itu. Sudah banyak budaya kita oke ya, filosofi bernegara kita oke, konstitusi kita juga oke gitu. Apalagi gitu. Ya kan tinggal mentalnya itu, tinggal kesujanaannya itu kalau ambil warisan UGM itu. Ya gitu aja Mas saya. Oke, itu soal demokrasi kita yang terakhir nih sekarang. Membangun dari desa. Penting ini karena kita berhadapan dengan orang yang setiap saat berinteraksi dengan masyarakat, seorang sosiolog. Sementara kita pernah membayangkan atau bahkan mendengarkan bahwa membangun Indonesia itu sejatinya yang ideal adalah membangun dari desa. Sementara kita lihat realitanya sekarang makin banyak urusannya itu dengan pusat dan segala macam. Program-program desa nggak tahu gimana update-nya sampai sekarang. Nah, Mas Ari masih yakin bahwa kondisi politik, kebijakan pembangunan yang dimiliki sekarang itu masih memungkinkan desa punya peran untuk membangun Indonesia dari pinggiran dari desa. Jadi masyarakat yang paling rentan sekarang akibat dari buruknya demokrasi, ekonomi maupun sosial itu desa. Saya mengatakan ini karena apa? Desa ini sempat mengalami apa yang disebut dengan empower, mengalami keberdayaan sejak ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 itu tentang desa. Di situ ada rekognisi, ada otorisasi, lalu ada distribusi. Di antaranya ada dana desa itu. Sekarang ini mengeluh itu. Desa-desa itu mengalami apa yang disebut dengan beban baru. Misalnya dana desa aja sekarang sebagian besar dipotong dari sekitar 1,2 M itu jadi tinggal 300-an. 300 kan? Padahal harus beban sini, beban sini. Resentralisasi terjadi karena corak dari program-program itu tidak mencerminkan undang-undang dulu gitu. Nah, dengan demikian sebetulnya ya kira-kira lebih dari 80.000 desa yang ada itu mengalami goncangan yang luar biasa. Padahal saya selalu katakan bahwa bangsa Indonesia ini mestinya bercermin dari cara desa itu survive sejak dulu. Dan desa itu ada sejak sebelum negara ini ada. Dalam arti informasi berupa masyarakat ada dan seterusnya itu. Jadi perlakuan kita pada rakyat itu diantaranya bagaimana menempatkan desa sebagai arena membentuk kesadaran dia dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan seterusnya itu. Makanya saya katakan bahwa orang-orang desa ini sekarang banyak yang mengalami beban yang saya baru ditemui kepala desa karena mengeluh gitu. Urusan koperasi, urusan makan bergizi dan seterusnya itu yang bagi dia gitu ada beban yang tidak tambahan ya. Nah, rasa-rasanya negara harus melakukan koreksi atas itu. Karena beban ini kalau ini terus, apalagi ekonomi politik, ya kalau kita baca ya, skema policy-nya di tingkat nasional ini keliru, akibat dari respon krisis global gitu, ini dampaknya ke daerah. Transfer fiskal dari pusat ke daerah aja makin berkurang gitu. Nadinya orang-orang desa ini juga makin megap itu. Karena kalau daerah-daerah itu yang mengandalkan APBD, kalau transfer fiskalnya berkurang gitu, aktivitas mereka yang warung-warung itu yang beli siapa? Bakul-bakul kecil itu yang menghidupi siapa? Gitu. Ya. Nah, yang kayak gini-gini nggak pernah dipikirkan. Misalnya logika tentang yang misalnya apakah kehadiran MBG ini bisa menggerakkan itu kenyataan tidak ada praktek oligarki yang semua tahu secara hukum udah bermasalah dan tata kelola yang buruk. Nah, ini mesti ada koreksi gitu. Karena kalau nggak beban yang berat ini harus disanggah masyarakat desa. Nah, saya merasa ini kalau negara tidak melakukan penyelamatan, Indonesia akan bisa terpuruk. Gitu. Pak Mahfud di era Pak Jokowi kan rasanya desa masih menjadi lumayan perhatian ya. Dengan dana desa dan segala macam yang cukup terkontrol gitu. Makin kesini desanya udah makin lepas dari orientasi gimana Pak? Zaman Pak Jokowi kan ada istilah membangun dari pinggiran ya, betul. Kemudian ada istilah daerah terluar, terbelakang, tertinggal dan sebagainya itu memang maunya dari luar. Tapi lama-lama tersentralisasi juga. Pembentukan institusinya kan dulu dibentuk Kementerian Desa, ya kan? Terus Kemendes. Iya, Kemendes. Karena kita memang punya ide, lalu dibentuk Undang-Undang Desa dengan dana minimal. Itu tadi Undang-Undang Nomor 6 tadi ya, Mas ya? Kan? Kemudian sekarang ini agak menjadi kabur karena apa? Seperti kata Mas Ari tadi, fenomena sekarang misalnya untuk koperasi desa itu pertama konsep koperasinya sendiri sudah keliru ya. Sebagai program oke lah, itu program pemerintah, kita tidak boleh bahwa itu salah, silakan program, tapi bahwa itu disebut koperasi kan keliru sebenarnya. Koperasi itu kan modalnya dari bawah, bukan mencari keuntungan. Nah, sekarang modalnya di drop dari atas, disuruh mencari untung dan 6% untungnya nanti dikembalikan ke negara, ya kan? Lalu seharusnya kan ada MBG itu. MBG itu kan bagus kalau diserahkan ke desa ya. Udah, desa aja yang cari telur, cari sayur, cari ayam. Sekarang di drop dari atas semua. Sehingga yang di desa malah mati,
ini didatangkan dari luar gitu. Nah, yang seperti ini kan perlu diketahui oleh pemerintah bahwa itu tidak efektif apa yang dilakukan sekarang, sehingga di desa itu belum lagi secara politis ya. Ini tadi secara sosial ekonomi saja seperti itu. Nah, suara-suara seperti ini kan banyak sebenarnya. Hampir setiap kali muncul. Ini masalahnya. Anda membangun koperasi desa Merah Putih misalnya. Itu ada orang nampakkan dibangun di pantai. Yang kalau air pasang tuh naik ke situ, siapa yang mau beli ke situ? Kenapa? Karena desa diminta menyediakan tanah sekian ribu meter, sementara tanahnya tidak ada. Izin memindahkan perubahan lahan tidak diberikan. Akhirnya apa? Karena harus ada dibangun di pantai, tidak ada yang datang juga operasinya. Nah ini ada yang di atas bukit. Iya betul. Tadi saya jalan-jalan tadi ada koperasi ada gedungnya, ada gedungnya, pintunya buka, isinya tidak ada. Tadi saya jalan-jalan sama satu mobil. Tutup, ada yang buka tapi isinya nggak ada. Gimana kayak gitu? Masa tidak diketahui? Mas Ari yang sering interaksi dengan kepala desa, perangkat desa, apa komentar mereka tentang koperasi desa Merah Putih? Ya mereka kan sebagian besar terpaksa. Dan daerah juga begitu sebenarnya. Ya kalau bicara soal filsafat dan prosesnya top down itu ya bukan di koperasi. Dan ini kan bukan soal suka tidak suka, tapi ini pertaruhan loh, ini soal bangsa. Kalau keliru ya koreksi lah. Gitu. Nah, menurut saya pemerintah itu mestinya membuka saluran-saluran kritik dari bawah. Kalau memang keliru ya dikoreksi daripada ini akumulasi. Misalnya kayak desa itu beban baru. Kalau misal dihadapkan pada situasi gejala resentralisasi saja sudah mulai nampak untuk kencang, makin di sini makin kencang gitu. Dan orang-orang desa dulu dijanjikan waktu pemilu nggak gitu loh. Gitu. Nah sekarang kenyataannya begitu. Nah poin saya adalah perbaikilah desa ini. Karena kalau desa ini makin menderita, bangkrut Indonesia ini. Karena saya lihat itu penderitaan desa itu tidak hanya bicara soal bagaimana dia bisa survive hari-hari APBDes dan seterusnya, lebih dari sekedar itu. Banyak sekali mereka nggak kerja, alih fungsi lahan juga besar-besaran, dan itu ekspansi upaya-upaya seperti ini kalau nggak segera dilakukan, kemerosotan luar biasa. Penderitaan desa harus dijawab mestinya. Kayak gitu. Tambahan, Mahmud, masih ada? Cukup saya kira. Kita sudah 1 jam lebih Pak dialog kita luar biasa. Terima kasih. Ngalir luar biasa. Enak nih. Ini karena kita mengundang sama-sama aktivis. Iya Pak, sama-sama. Kalau ngomong demokrasi kita nggak ada mau tapi kita harus bicarakan supaya ngimbangi, tidak sekedar omong-omong yang nggak mutu. Kita harus. Baik, terima kasih Anda sudah memberikan perhatian pada acara ini. Yang belum melakukan silakan langganan dan silakan memberikan komentar Anda pada kolom komentar. Sampai jumpa pada ruang sahabat berikutnya. Cayo.